Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Kasih setia Allah terhadap umat ciptaannya tak pernah berhenti sejak Ia menciptakan dunia dan segala isinya hingga saat ini dapat kita rasakan terus. Karena itu patutlah semua umatnya memuji Dia. Kebaktian minggu ini terjadi karena kuasa kasih Tuhan Allah kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah lalang di tengah gandum. Di dalam perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, lalang dan gandum dibiarkan tumbuh bersama. Tuhan memberikan kesempatan hidup yang sama bagi setiap orang, bagi orang yang baik maupun bagi orang yang jahat.
Namun pada saat masa menuai nanti, lalang akan dikumpulkan dahulu dan diikat, kemudian dibakar. Kemudian barulah gandum dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh adalah gandum-gandum yang tumbuh dari Tuhan? Marilah saudara, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami bersama-sama bersyukur untuk kasih setia-Mu yang terus boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Engkau yang terus memelihara kehidupan kami, mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan Engkau yang bahkan memberikan segala sesuatu yang melampaui apa yang kami pikirkan. Di dalam pergumulan-pergumulan kami sesungguhnya Tuhan, Engkau selalu memberikan kepada kami kekuatan untuk boleh menjalani akan kehidupan ini. Tapi Tuhan, seringkali kamilah yang kurang menyadari akan kasih dan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sering melupakan Engkau di dalam perkataan, di dalam tingkah laku kami. Kami juga tidak sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kurang sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami tidak mengikuti apa yang menjadi petunjuk-Mu. Dan kami seringkali berjalan sendiri. Kami tersesat dan kami mengalami banyak hal yang mendukakan kami. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami mohon kiranya Engkau mengkuduskan kami, menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami mohon di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kami menjadi anak-anak-Mu, biarlah kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang terus membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, menuntun kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami, yang mengasihi kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan mendengar dan memberikan kasih anugerah-Nya kepada kita. Melalui sabdanya yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Terancam jiwaku
Mari saudara kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Nya. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu kembali dan pada saat ini kami bersama-sama mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk boleh disapa dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami ketika kami bersama membaca, mendengar, merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dan lebih daripada itu, mampukan kami juga untuk dapat menerapkan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami mohon akan penyertaan-Mu, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, ya Bapa dan Roh Kudus. Amin. Pasanglah telinga pada
Firman Tuhan terambil dari Injil Yesus Kristus, Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai dengan 30 dan ayat 36 sampai dengan 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya dan menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Dan kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat teratap dan retak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia kita, yang bukan saja mendengar firman Allah, tapi yang juga melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seseorang yang bertanya pada saya, mungkinkah kejahatan dilenyapkan di bumi? Saudara, saya tidak segera akan menjawab itu. Sebelumnya kita mau bertanya, pernahkah saudara bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan kami telah berusaha hidup benar, hidup baik, tetapi mengapa tetap saja kami mengalami hal-hal yang mendukakan hidup? Kita tetap mengalami sakit, kita tetap mengalami penderitaan, bahkan mengalami berbagai tindak kejahatan dalam kehidupan dunia ini. Kalau jawabannya pernah, saudara, berarti kejahatan dapat dialami oleh siapapun juga di dalam dunia ini. Bahkan juga pada anak-anak Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-22, saudara, Rasul Paulus berkata, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dari kata-kata Rasul Paulus ini, saudara,
kita dapat mengetahui bahwa ternyata yang mengalami sakit, penderitaan dan menjadi korban kejahatan adalah semua orang, termasuk kita, orang-orang yang percaya. Orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita juga bisa mengalami penderitaan itu. Kita tidak steril dari segala penderitaan dan kejahatan. Saudara, apakah ini membuat iman kita lemah? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil yang kita baca, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang kerajaan surga. Ada seorang penabur yang menabur benih gandum yang baik di ladangnya, tetapi kemudian pada petang hari ketika dia tidur, ada penabur lain yang datang, yaitu musuhnya, menabur benih lalang di ladangnya. Sehingga ladang tersebut tidak hanya ditumbuhi oleh gandum, tetapi juga lalang. Dan saat mulai gandum itu berbulir, baru saat itu terlihat ternyata ada tumbuhan lalang yang tumbuh di antara tanaman gandum itu. Oleh karena itu, para hambanya bertanya kepada tuan atau penabur itu dan mengusulkan apakah perlu lalang itu dicabut dari ladang itu. Tetapi saudara, tuan itu atau penabur itu mengatakan jangan dicabut karena nanti tanaman gandum itu juga dapat tercabut. Karena itu biarkan sampai musim panen tiba, dan pada saat panen tiba nanti kumpulkan gandum, pisahkan dari lalang, ikat dan dibakar saja. Tetapi gandum itu masukkan di dalam lumbung. Selanjutnya Tuhan Yesus memberitahukan akan arti dari perumpamaan itu. Benih gandum adalah anak-anak kerajaan, sementara benih ilalang adalah anak-anak si jahat. Anak-anak kerajaan ditabur oleh Tuhan Yesus sendiri, dan anak-anak si jahat ditabur oleh iblis. Kedua benih itu tumbuh bersama menjadi tanaman yang semakin besar di ladang yang sama. Semakin besar semakin terlihat perbedaannya antara gandum dan ilalang. Dan tentu saja gandum yang menghasilkan buah atau bulir, sementara ilalang tidak menghasilkan apa-apa. Dan tentu saudara, kehadiran ilalang pasti sedikit banyak menghambat gandum untuk tumbuh dan menghasilkan bulir-bulir gandum. Ilalang tumbuh dan mengganggu apa yang akan dihasilkan oleh tanaman gandum itu. Tanaman gandum itu karena harus tumbuh bersama-sama dengan ilalang, dia harus berjuang untuk tumbuh. Tetapi saudara, inilah perumpamaan yang mau menggambarkan kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari penjelasan ini kita dapat memetik makna bahwa dalam kehidupan di dunia ini sesungguhnya Tuhan itu selalu menabur atau menumbuhkan benih yang baik, yaitu anak-anak Tuhan di dalam dunia ini, agar dapat berbuah yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Tapi iblis juga tidak suka dengan benih atau tanaman gandum, atau anak-anak kerajaan yang tumbuh dan menjadikan hidupnya berarti karena dapat menghasilkan buah bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, perenungan bagi kita, apakah kita ini adalah benih-benih gandum yang baik, yang telah ditabur oleh Tuhan Yesus di dalam dunia, dan telah tumbuh menjadi tanaman gandum yang baik, yang siap berbuah bagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang? Ataukah kita menjadi tanaman gandum yang kalah dan tidak mau berbuah oleh karena penderitaan dan kejahatan yang dilakukan oleh si jahat? Ataukah justru kita menjadi kecewa dan membiarkan kejahatan dan si jahat semakin berkuasa di dunia ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayakah bahwa saudara adalah benih-benih gandum yang baik yang ditabur oleh Tuhan Yesus supaya tumbuh dan berbuah bagi Tuhan di tengah-tengah ladang dunia ini? Kalau saudara percaya, berakarlah terus, bertumbuhlah terus di dalam kebenaran dan berbuahlah kebaikan. Saudara, memang tidak mudah untuk terus berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Karena si jahat
Iblis memang tidak suka kita berbuah bagi Tuhan dan sesama. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 14 sampai dengan 15, saudara, dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka saudara, marilah kita tidak perlu takut dan gentar untuk terus bersaksi. Selama kita mau selalu dipimpin oleh roh Allah, maka Allah Bapa dan Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan menolong kita untuk berbuah bagi Tuhan dan sesama. Saudara, musuh kita sebenarnya bukan saja dari luar diri kita, tetapi juga dari dalam diri kita. Iblis selalu mengganggu kita, menghalangi kita agar kita tidak bisa berakar dan bertumbuh dalam kebenaran. Membuat kita malas untuk memahami dan melakukan firman Tuhan. Membuat kita rendah diri, minder, takut, patah semangat, putus asa, mutung untuk berbuah bagi Tuhan dan sesama. Iblis dapat membuat hati kita dipenuhi dengan akar ilalang, kepahitan hidup yang merusak tanaman gandum atau benih firman Tuhan yang kita terima. Tanaman kebaikan itu kalah dengan akar-akar kepahitan. Kekecewaan akan kenyataan kehidupan ini yang ada dalam hidup kita dapat membuat kita, saudara, tidak mau berbuah bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara ditanya, misalnya pada hari ini kita kehilangan uang 100.000, apakah kita masih sukacita, saudara? Beberapa dari kita, saudara, akan berkata, ya masih sukacita Pak, tapi agak sayang. Kenapa? Ya kalau saya punya uang 100.000 dan uang itu tidak hilang, saya bisa makan steak, bisa makan lebih enak di restoran, atau saya bisa masak yang lebih mewah untuk keluarga. Bagaimana sekarang kalau saudara kehilangan uang 100 juta? Apakah saudara masih memiliki damai sejahtera dan sukacita? Saya yakin sebagian besar dari kita akan menjawab, waduh Pak, saya pasti sangat sedih karena itu sangat berarti bagi saya. Saya tidak bisa beli mobil atau men-DP rumah, tempat tinggal anak kalau sekolah di luar kota. Dan mungkin kita tidak bisa melakukan rencana-rencana kita. Saudara mungkin akan berkata, saya akan sangat kecewa, mungkin juga kehilangan sukacita. Tetapi beberapa saudara yang mempunyai kekayaan yang jauh lebih banyak, saudara, dari 100 juta, mungkin MM-an, bahkan triliunan, mungkin berkata, ya enggak apa-apa itu. Karena saya masih punya uang jauh lebih besar dari itu. Selanjutnya, saudara, jika saudara kehilangan misalnya 100 miliar, saudara, bagaimana, saudara? Ada orang yang berkata, wah saya pasti tidak tahan karena seluruh kekayaan saya sampai 100 miliar hilang. Saya tidak dapat membayangkan kalau 100 miliar itu hilang. Saya mungkin jadi gila. Tetapi saudara, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, memiliki kekayaan 607.000 miliar rupiah. Kalau dia hanya kehilangan 100 miliar, artinya dia masih punya 674.000 miliar rupiah. Orang itu mungkin akan berkata, ya enggak apa-apa. Tetapi beberapa orang kan bilang, enggak apa-apa Pak, wong itu kan hanya cerita. Saya enggak punya apa-apa. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, apa yang mau saya katakan? Bahwa seringkali sukacita itu dihitung dari jumlah uang yang ada pada kita. Ketika uang itu hilang daripada kita,
Dan kehilangan itu banyak sekali. Sementara yang ada kantong kita sedikit, kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Bahkan mungkin kita kecewa kepada Tuhan dan marah kepada Tuhan. Tidak mau untuk berbuah dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sesungguhnya kita mempunyai kekayaan yang jauh daripada sekedar uang atau harta yang ada pada kita. Kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang maha besar, Allah yang terus mau mengasihi kita, memelihara kita. Allah yang telah membebaskan kita, menebus kita, untuk menjadikan kita anak-anaknya. Di dalam Yesus Kristus, kita sebagai anak-anaknya mempunyai janji-janji Allah. Kasih Allah dalam Yesus Kristus itulah yang menjadi sumber sukacita kita, kekuatan kita dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini, bahkan untuk terus berbuah. Dalam Roma 8 ayat 17, saudara, Rasul Paulus berkata, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya saudara, iblis mungkin dapat mengambil uang kita, harta kita, kekayaan kita, atau apa yang kita miliki. Tapi jangan biarkan iblis itu dapat mengambil sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, karena kasih setia Tuhan tetap ada pada diri kita sampai selama-lamanya. Ketika kita mau terus hidup dalam kehendak Allah, berakar dan bertumbuh di dalam firman-Nya, serta berjuang untuk melakukan apa yang dikehendakinya, berjuang untuk berbuah bagi Tuhan dan sesama, maka saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya pada akhir zaman, pada saat penghakiman, anak-anak si jahat, pembuat kejahatan dan penindas akan mendapatkan akibat dari perbuatannya. Dan kita sebagai anak-anak Allah yang mau setia, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, berbuahkan kebaikan, akan dikumpulkan bersama-sama dengan semua orang kudusnya dalam kerajaan Allah dan menerima kemuliaan di dalam kerajaannya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengakhiri dengan sebuah cerita. Ada seorang yang bernama Elizabeth Subteja. Dia adalah seorang gadis yang cantik, dia pandai, kaya raya, lulusan ITB dan Harvard cum laude. Dia menjadi presiden marketing di Boeing. Saudara, hidupnya begitu luar biasa, nikmat. Tapi saudara, tiba-tiba dia memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Setiap pagi dia selalu berdoa, Tuhan, berilah aku kesempatan hari ini untuk berbagi kasih dengan sesama. Saudara, suatu ketika saudara dia berjalan di sebuah taman dekat gereja Antoni. Pada saat itu cuaca dingin karena turun salju. Udara di sekitarnya itu minus 10 derajat Celcius. Dan salju begitu tebal di taman itu sampai sekitar 15 cm. Dia melewati taman Fenway. Dan saudara, dia melihat ada seorang perempuan berusia lanjut, sekitar 60 tahun. Elizabeth ini menghampiri perempuan ini, dan memperkenalkan diri, saya Elizabeth, dan memberikan sepotong roti sandwich dan segelas susu panas kepada perempuan parubaya itu. Rupanya saudara, wanita itu langsung mengambil makanan itu dan memakannya dengan lahap dan juga minum susu yang diberikan padanya. Kemudian dia melihat dengan tajam Elizabeth itu dan bertanya padanya, apakah kamu seorang Kristen? Dan tentu saja Elizabeth berkata, ya, aku seorang Kristen. Tetapi saudara, mengejutkan wanita itu dengan sangat terbuka, saya tidak percaya Tuhan, saya ateis. Aku tidak percaya ada Tuhan. Tapi saudara, Elizabeth berkata, Tuhan ada. Tapi dia tetap berkata, Tuhan tidak ada. Saudara, Elizabeth berdiam
lalu kemudian berdoa pada Tuhan, Tuhan Yesus tolonglah aku. Pada saat itu seakan-akan Tuhan Yesus berkata padanya, berikanlah mantelmu kepada perempuan itu dan pakaikanlah itu pada orang itu. Akhirnya saudara, ketika mantel itu diberikan kepada perempuan itu, air matanya wanita itu menetes. Dan dia berkata, kamu benar-benar adalah malaikat. Kamu memberikan makanan padaku ketika aku lapar. Dan kamu memberi aku minum ketika aku haus. Kau memberikan aku mantel ketika aku kedinginan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, di sini kita bisa melihat bahwa walaupun Elizabeth berhadapan dengan seorang ateis, dia bisa tetap berbuah bagi Tuhan. Dia tetap bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada ibu ini. Kiranya Tuhan juga terus memampukan saudara dan saya untuk terus menjadi tanaman gandum yang berbuah bagi Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad, marilah dengan berdiri kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, apabila saudara rindu memberi persembahan pada Tuhan sebagai ucapan syukur atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan, silakan saudara mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing, dan setelah terkumpul dapat saudara titipkan kepada Penatua Mariani atau Penatua Reni Damayanti, atau saudara dapat mengirimkan persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, Bank Mandiri dengan nomor 1350090130871. Sebagai dasar dalam kita persembahan diambilkan dari Mazmur 106 ayat yang pertama. Haleluya, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa kita. Ya Bapak, kami datang di hadapan-Mu, kami bersama-sama bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar kembali, yang menyapa kami, yang menguatkan kami, untuk kami boleh terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kami bolehlah menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama. Kami mohon Tuhan, tolonglah kami untuk dapat melakukannya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami. Kami saat ini juga berdoa Tuhan dan bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh mengumpulkan persembahan kami di rumah kami masing-masing. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau yang berkati persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau yang juga memberkati kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang sekeliling kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami dari luar kota yang juga memberikan persembahan. Tuhan yang juga memberkati selalu akan kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan boleh juga nyata di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini, naikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk situasi bangsa dan negara kami, di mana kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Dan karena itu Tuhan, kami sungguh mohon akan belas kasih-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau yang berikan kemampuan kepada bangsa ini untuk dapat mengatasi akan pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan yang juga menolong masyarakat untuk dapat lebih disiplin dalam masa ini, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, Tuhan yang biarlah memberikan selalu perlindungan, Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, dan biarlah mereka dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kesembuhan dan kebaikan bagi masyarakat. Kami mohon Tuhan berkati akan kehidupan keluarga mereka, akan pekerjaan mereka, sehingga banyak orang yang boleh terselamatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Tuhan berikan kepada mereka kemampuan untuk dapat mengatasi dampak-dampak dari pandemi COVID-19 ini, sehingga dampak-dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat diminimalisir, dan masyarakat dapat merasa tenang, dan mereka boleh tetap merasakan akan berkat-berkat Tuhan tiap-tiap hari. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Lasem, Tuhan yang biarlah terus menyertai dan memberkati akan kehidupan mereka tiap-tiap hari di dalam segala aktivitas mereka. Biarlah Tuhan yang terus memberkati akan mereka, mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Lebih daripada itu Tuhan, kami mohon Tuhan yang biarlah terus memberikan kekuatan iman, pengharapan dan kasih. Walaupun kami masih belum dapat kebaktian di gereja, tapi Tuhan biarlah iman, pengharapan dan kasih mereka kepada Tuhan boleh tetap pelihara kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menolong akan saudara-saudara kami yang berusia lanjut, Tuhan yang tetap hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, dan iman yang teguh kepada mereka. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk saudara kami yang sakit dalam proses penyembuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Weni Rosalinda, Ibu Sustri, Bapak Punto Karno, Bapak Chan Pekdong, dan Saudari Tiara.
Tuhan biarlah Engkau yang memberikan kepada mereka kesehatan dan bahkan kesembuhan. Kami mohon Tuhan berikan mereka iman yang teguh. Di dalam segala sesuatu yang dialami mereka, biarlah mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dan kasih Tuhan yang menguatkan kehidupan mereka. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sebagai umat Tuhan, anak-anaknya, dapat merasakan dan menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini, sesungguhnya kita sudah merasakan kerajaan surga, yaitu ketika kita mau hidup dalam pimpinan Roh Allah di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Berjuanglah melawan tantangan keinginan si jahat, agar kita dapat merasakan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengkokohkan saudara agar mampu menjadi saksi yang memancarkan kasih Allah di bumi sekarang dan selama-lamanya. Amin.